kita terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah yang ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian semua menyanyikan tanah airku. Silakan berisi anak-anak. 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Silakan duduk anak-anak. Ibu mau bertanya, apa kalian ketahui tentang letak astronomis Indonesia? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Semangat belajar kali ini? Ya, kali ini kita akan belajar tentang letak astronomis Indonesia bersama saya, Ibu Hesti Daryadi. Anak-anak, ini adalah peta Indonesia. Tahukah kalian wilayah Indonesia itu? Ya, wilayah Indonesia itu terbentang dari kota Sabang yang ada di Pulau Sumatera hingga ke Pulau Papua, yaitu kota Merauke. Kali ini kita akan belajar tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Mari sama-sama kita perhatikan global ini. Ya, garis yang membentang dari timur ke barat itu dinamakan garis lintang. Sementara garis yang membujur dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah itu dinamakan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Mari kita sama-sama cari tahu. Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Jadi perlu diperhatikan, kalau garis bujur itu yang vertikal dari atas ke bawah, sementara garis lintang itu adalah yang horizontal dari kanan ke kiri atau dari barat ke timur. Lalu, apakah fungsi garis lintang dan garis bujur? Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Ya, berdasarkan garis lintang ini, bumi memiliki 4 iklim. Apa saja? Yang pertama, iklim tropis. Yang kedua, subtropis. Yang ketiga, iklim sedang. Dan yang keempat, iklim dingin yang berada di kutub. Lalu, fungsi garis bujur adalah untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Berdasarkan garis bujur, maka permukaan bumi dibagi menjadi setiap jarak 15 derajat, perbedaan waktunya adalah 1 jam atau 60 menit. Ini adalah peta Indonesia yang komplit dengan garis lintang dan garis bujurnya. Oleh karena itu, letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang pertama, garis lintang itu berada di awal 6 derajat lintang utara hingga ke 11 derajat lintang selatan.
ya. Jadi atasnya 6 derajat lintang utara dan sampai bawahnya itu 11 derajat lintang selatan. Lalu berdasarkan garis bujurnya, yaitu dari barat, Indonesia itu terbentang dari 95 derajat bujur timur hingga ke timur, yaitu 141 derajat bujur timur. Jadi kesimpulannya tentang astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, apabila kita memperhatikan tadi berdasarkan garis lintang, Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Nih, garis khatulistiwa yang merah itu, ya, itu adalah garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa atau disebut juga garis ekuator merupakan garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bagian utara dan selatan. Anak-anak, nah, berdasarkan akibat dari adanya garis bujur dan garis lintang yang dimiliki Indonesia, maka berdasarkan garis lintang Indonesia berada di karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, maka iklim di Indonesia adalah iklimnya tropis, di mana iklim tropis itu hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Apakah kalian sudah paham buku yang diberikan? Sudah. Baik, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu yang akan di-PPT. Letak dan kondisi astronomis Indonesia. Pengertian letak dan kondisi astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan oleh garis-garis hayal pada peta atau bola dunia global. B. Batas garis lintang dan tambahnya. Garis lintang, garis hayal horizontal sejajar dengan garis khatulistiwa 0 derajat membagi bumi menjadi belahan utara lintang utara dan belahan selatan lintang selatan. Letak Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. C. Ciri iklim tropis. Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 25 derajat C sampai 28 derajat C. Curah hujan tinggi, hanya memiliki 2 musim, hujan dan kemarau. Suhu udara tinggi sepanjang tahun 25 derajat C sampai 28 derajat C. Curah hujan tinggi, hanya memiliki 2 musim, hujan dan kemarau. Baik, materi sudah selesai. Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan membagi 2 kelompok sampai 3 kelompok. Boleh milih sendiri atau dipilihkan? Pokoknya. Apakah ada yang kesulitan? Belum. Apakah ada yang kesulitan? Yang ini ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu.
dan garis berdua. Kemudian ada semacam garis bintang di Indonesia. Yang A paling utara berada 6 derajat LU bintang utara di Pulau W, dan B paling selatan 11 derajat LS berada pada bintang selatan di Pulau Loteng. Dan nomor 3 semacam garis bintang di Indonesia. Yang A paling barat 95 derajat bagian ujung timur di kota Sabang, dan B paling timur 101 derajat bagian ujung timur berada di kota Merauke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk bagi berikan atas sejumlah pasangan. Baik, kalau sudah itu akan mengambil paketnya. Baik, ibu akan bertanya tentang bagaimana latar astronomis Indonesia dalam membentuk cara hidup dan aktivitas sehari-hari masyarakat di daerah tempat kalian tinggal. Bisa dilihat dari kearifan lokalnya, Bu, seperti banyaknya petani dan nelayan dengan menggunakan benda langit atau bintang sebagai panduan tradisional untuk menentukan masa tanamnya atau masa lautnya. Baik, ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian ya anak-anak. Ya, Bu. Bu, boleh nyapa nggak, Bu? Nggak boleh, Bu. Bapak contekan, Bu. Baik, ibu akan memberikan waktu 10 menit ya anak-anak untuk Ya, Bu. mengucapkan. Bu, kok sebentar kok, Bu? Baik, silakan dikumpulkan ya anak-anak. Nah, sekarang pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ibu ucapkan terima kasih atas kontribusinya yang kalian berikan pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian ibu ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah.